Maka ini satu. Jadi yang pertama kita gunakan pisau, yang kedua kita gunakan binatang buas yang kita ajarkan dan terlatih, bukan binatang liar. Artinya binatang liar yang ditangkap, ada misalnya ada harimau, begitu dimakan, atau dia sedang berburu rusa. Begitu sudah rusa itu sudah mati, maka itu tidak sah, karena itu bukan yang kita latih. Tetapi memang alamnya seperti itu tidak boleh. Akan tetapi misalnya ada anjing sebelumnya kita juga mengkaji, ada yang bertanya kemarin tentang persoalan ketika ada hewan yang sudah terlatih, dan kemudian hewan tersebut kita gunakan untuk berburu. Untuk berburu, maka bagaimana hukumnya? Yang pertama harus kita pahami syarat dihalalkan binatang yang halal kita makan, yaitu proses dia dari hidup menjadi mati. Itu adalah yang pertama, disembelih dengan nama Allah. Itu syaratnya. Apabila disembelih bukan atas nama Allah, walaupun dengan senjata yang tajam, tetap haram. Kemudian yang kedua, setelah disebut nama Allah, benda yang digunakan untuk menyembelih binatang tersebut harus benda yang tajam, dan dipastikan benda itu dapat memotong. Dapat memotong, artinya dapat memotong leher daripada binatang yang kita sembelih, agar putus urat makanannya dan putus juga urat udaranya. Jadi ini kategorinya. Kemudian kita nggak sembelih, tetapi kita perintahkan ini. Kita perintahkan kepada binatang. Binatang itu sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan, wa ma'allamtum minal jawariha au mukallibina mukallabina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Jadi dihalalkan bagi kamu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Jadi enggak mesti cuma kambing saja. Cuma anjing saja yang kita ajak untuk berburu, bisa jadi ada elang, bisa jadi ada harimau yang sudah kita pelihara dan kita ajarkan, bisa jadi ada binatang-binatang buas yang lain yang kita ajarkan untuk berburu, mukallabina. Dan juga anjing, kamu mengajarkan anjing. Maka di sini dikatakan tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Engkau mengajarkan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah kepadamu untuk di dalam masalah berburu. Maka fakulu mimma amsakna 'alaikum. Dan maka makanlah dari apa yang telah ditangkapnya untukmu, dan sebutlah wadhkurusmallahi 'alaihi. Jangan lupa engkau menyebutkan nama Allah atas binatang buas itu waktu engkau melepaskannya. Maka ini satu. Jadi yang pertama kita gunakan pisau, yang kedua kita gunakan binatang buas yang kita ajarkan dan terlatih, bukan binatang liar. Artinya binatang liar yang ditangkap, ada misalnya ada harimau, begitu dimakan, atau dia sedang berburu rusa. Begitu sudah rusa itu sudah mati, maka itu tidak sah, karena itu bukan yang kita latih. Tetapi memang alamnya seperti itu tidak boleh. Akan tetapi misalnya ada anjing bahkan yang kita jadikan anjing memang untuk disediakan kita ketika berburu, begitu kita lepas anjing tersebut atau binatang tersebut, kita bacakan bismillah, Allahu Akbar, trap dia terekam, mati dengan terekaman tersebut, maka itu halal untuk kita makan. Nah, ini satu. Kemudian selain daripada itu, ada juga yang kita gunakan dengan memanah tombak atas nama senjata tajam.
begitu kita tombak kan tidak selamanya kena di leher. Ada yang kena di badannya, ada yang kena di kakinya, ada yang kena di manapun. Pokoknya dia begitu kita tombak, kita bacakan Bismillah Allahu Akbar, dah kita tombak, dia mati. Mati dengan tombakan tersebut atau mati dengan panahan tersebut, maka hukum daripada binatang yang mati tersebut adalah halal kita makan. Halal kita makan. Nah, itu menggunakan panah tombak. Atau semisalnya sekarang kan jarang yang menggunakan panah, jarang menggunakan tombak, ada senjata, baik itu senjata untuk berburu, senapan angin dan sebagainya. Syaratnya adalah peluru yang digunakan untuk berburu tersebut adalah peluru bisa dipastikan tajam dan mematikan. Harus tajam, enggak boleh peluru bulat. Kalau bulat itu dia tidak akan melukai tetapi mematahkan. Maka disyaratkan harus tajam, dia adalah peluru tajam. Begitu terkena binatang tersebut, dia mati dengan peluru itu, bukan mati dengan sebab yang lain. Ada juga begitu kena peluru dia lari lagi, akhirnya rupanya dia jatuh dari jurang. Matinya gara-gara jatuh, bukan gara-gara peluru. Maka itu tidak halal, itu udah jadi bangkai. Karena syaratnya adalah dia mati dengan benda tajam. Kita ambil, misalnya dia nggak mati, udah mau nabrak kita ambil balok, kita pukul di kepalanya, mati, maka dia mati ya dengan benda tumpul, dan itu haram kita makan. Karena disyaratkan di sini ketika kita nembak dia, kita tembak kena di kepalanya, kena di badannya, dia terjatuh dan mati bisa kita pastikan dengan senjata kita, maka itu halal untuk dimakan. Maka ini ya harus kita pahami kategori di dalam berburu. Ya silakan berburu, boleh. Ya dulu bahkan para sahabat juga mereka sering ya berburu. Yang berburu di mungkin kalau hutan di Arab itu enggak sama kayak hutan di kita. Kalau kita hutan tropis, hutannya besar hutan. Maka oleh karenanya harus kita pahami kategori ya untuk dihalalkan binatang tersebut ketika kita berburu. Kalau kita berburu tujuannya adalah bukan untuk dimakan tetapi hanya membunuh, maka hukumnya haram. Kita ada itu piasan-piasan burung. Tujuan berburu tembak mati udah. Bukan untuk dikonsumsi tapi untuk ya belajar nembak, itu nggak boleh. Karena kita menghilangkan nyawa binatang tanpa kita mengambil manfaat darinya. Suka-suka aja kita berburu, bukan tujuannya untuk kita makan, untuk kita jadikan sebagai makanan yang dihalalkan oleh Allah kepada kita. Maka ini satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Jadi boleh ya, boleh dengan menggunakan senjata senapan angin atau ya ataupun senapan yang betul-betul ya, senjata betul-betul AK-47 kita tembak atau M16. Boleh, karena itu senjata tajam. Ya, senjata tajam dan mematikan. Yang baik dia dah timbak ipak ilmu, ipak ikan menglam atau ipak lebui, mati gara-gara ipak ibu ikan, gara-gara katanya timbak, berarti itu haram karena udah jadi bangkai.